Jadi kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai coding dan artificial intelligence. Kita akan berbicara masalah dasar-dasar pemrograman Python. Jadi kita akan terlebih dahulu berbicara mengenai instalasinya. Bagaimana kita membuat instalasi Python dan coding, ya. Jadi sebelum itu kita mulai. Saya sampaikan dulu selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Terima kasih. Jadi kita akan mulai hari ini pembelajaran kita. Tadi saya katakan dasar-dasar pemrograman, ya. Nah, jadi kita buat atau kita install. Jadi sebelum kita menginstal, kita mendownload Python, ya. Jadi ada, kita buka browser kita ambil python.org, ya. Ini python.org. Ini adalah suatu situs open source, ya. Jadi softwarenya dikatakan dia open source, dia softwarenya legal, artinya gratis, gitu ya. Dan ini diberikan oleh vendor yang namanya Python. Nanti bahasa si Python ini kita pakai dalam konsolor kita itu Visual Studio Code. Nah, sekarang kita lihat, kita klik ini download. Nah, di sini ada, kita lihat ada download Python 3.13.7. Jadi sekarang Python itu versi 3. Versi 1 ada, 2, yang terbaru adalah 3. Rilisnya 13. Jadi ini setiap saat bisa berubah. Ini kita download. Nah, sambil menunggu pendownloadan Python, kita butuh satu lagi file atau software open source. Yaitu apa? Itu adalah tempat kita bekerja atau dinamakan dengan konsole. Ya. Jadi tempat kita bekerja itu atau tempat kita mengcoding namanya adalah Visual Studio Code. Nah, di browser kita ambil Visual Studio Code. Nah, ini Visual Studio Code, ya. Nah, ini kita klik yang paling atas yang ada gambar biru ya. Ya, biru. Nah, ada muncul the open source all code editor sudah tersedia. Ini adalah software open source yang mampu mendeteksi OS yang kita pakai. Kalau laptopnya tadi misalnya menggunakan OS Linux, pasti download kok. Kalau kau pakai Mac, itu berarti download kok Mac untuk Apple, ya. Nah, ini kita download. Oke, ini ada thanks for downloading VS Code, Visual Studio Code. Kita direct download link. Ya, ini kita sabar dulu, menunggu. Ini si Python sudah tersedia. Jadi kita lihat di dalam history download terbaru sekarang ini. Ini kita lihat Python sudah selesai download. Kita klik ini, tampilkan dalam folder, kita klik sambil menunggu Visual Studio Code. Nah, kita belajar apa dulu instalasinya, karena memang ada beberapa ketentuan yang harus kita kerjakan waktu kita menginstalasi Python itu, ya. Oke, ini ada Pythonnya di bawah ini, tampil di bawah. Ini Python 3.13.7, ya, AMD versi 64, ya. Nah, ini kalau kita menjalankan suatu instalasi, ya, software, ini baiknya dijalankan sama administrator. Klik kanan. Ya. Di kanan ada
run as administrator ya. Ini ya, yang ini run as administrator. Saya klik. Kita tunggu proses loading. Belum install ini ya, masih loading. Loading. Nah, ini muncul ya, smart screen can be raised right, nggak apa-apa lah. Ya, smart screen nggak bisa dicapai sebaik mungkin, nggak apa-apa lah. Karena keterbatasan, ya smart screen mungkin screen daripada laptop ini, ya. Nah, karena memang laptopnya apa adanya, ya. Apa itu? Ini belajar. Nah, saya klik run. Tapi memang menggunakan Python ini minimal kita menggunakan series RAM-nya 4, minimal 4. Tapi laptop ini enggak 4 RAM-nya, hanya 2. Ya. Bisa itu. Cuma agak lemot nanti, ya. Nah ini do you want to know, apakah kamu mengizinkan app ini akan mengganti, akan berada di device kamu? Ya iyalah, begitu. Kita klik yes. Oke, siapa ini masih menunggu ya, sebentar lagi udah terdownload ya. Apa namanya ini? Visual Studio Code. Kita lihat si Python, ini si Python. Ya. Python sudah muncul. Inilah tampilan Python yang belum diinstal. Ini masih loadingan ya. Kita menginstalnya. Ini Python 3, ini 13.7. Nanti kita panggil ini dari command prompt. Apakah sudah terinstall di laptop kita atau tidak? Karena kalau tidak diinstal, kita nggak bisa mengoding pakai bahasa dia. Ya. Nah ini kita klik use, yang di bawah ini ada use as admin dan add Python to pack. Pack ini artinya nanti kita bisa bekerja dari Python ke Solid. Jadi kalau tidak add, nah ini yang dua ini harus kita centang. Jangan sampai lupa untuk mencentang yang dua ini, use admin dan add Python Excel, jadi Excel to pack. Ya, nah kita install now, kita klik. Kita tunggu sebentar ya, sampai kita minimize. Kita lihat kondisi downloadan kita untuk instalasi Visual Studio Code juga sudah selesai. Berarti sudah selesai Visual Studio Code kita. Ya, kita tunggu dulu sampai selesai dulu Python-nya. Ya. Ada nanti mungkin ini menjadi pembelajaran nanti atau pelajaran yang disampaikan untuk siswa-siswa. Bisa mungkin pembelajaran ini akan dibuat di tahun depan sebagai mata pelajaran ya. Pelajarannya adalah coding dan artificial intelligence, coding dan kepintaran buatan. Jadi kepintaran buatan itu tentunya yang membuat itu manusia, ya. Jadi sebenarnya apa itu AI? AI itu adalah sebuah alat atau mesin, ya, yang disusun atau dibuat atau dirancang berdasarkan beberapa perintah-perintah, ya, yang dibuat oleh manusia. Artinya disamakan mesin itu dengan kemampuan atau kepintaran manusia, yaitu AI. Jadi kepintaran orang sudah bisa di cloning atau diberikan atau dipakai oleh orang lain, khususnya kita. Seperti apa? ChatGPT yang saya pakai, ChatGPT, chatbot saya pakai. Ya. Kalau boleh, kalau memang kita ingin mendalami yang lebih dalam, yang lebih lengkap, ya memang ada ChatGPT yang premium. Itu sekitar 400, kalau di dolar kan di rupiah tadi 400 rupiah, 400.000 rupiah per bulan. Gitu. Memang itu kalau memang kerja kita memang menghasilkan dari situ, kita nggak usah pakai premium. Ya, sama dengan Meta AI yang ada di WhatsApp kita, gitu ya. Itu kalau misalnya gambar itu mau kita bisa tampilkan pakaian tak senonoh, nggak bisa, kan gitu. Langsung dia larang, marah nanti pendeta. Tapi kalau premium bisa. Apa kalau bisa?
yang saya tampilkan pakaian polisi. Polisinya bukan polisi Indonesia. Nah, polisi mana gitu? Nggak mirip kayak polisi Indonesia pakaiannya. Ya, jadi kalau yang pergi pasti ada bedanya. Ya, oke, sambil duduk ini selesai, hampir selesai. Kalau kita lihat di apa kita ini, di dalam visual kita klik ini visual code, ya, ini sudah ada visual code user setup. Ya, ini kalau bahasa setup ini, ya, kalau ada kata setup, dia sudah apa? Extensionnya itu titik exe. Ya, jadi apapun, dia kadang-kadang software ini kan tidak pakai kata setup. Yang penting dia detailnya atau apa namanya filenya itu akan berextension exe, ya. Nah, ini dia satu ya. Ini softwarenya, software dari Visual Code. Kita lihat dulu apa kita ini icon kita. Ini kita tebak dulu karena laptop ini memang laptop yang apa adanya. Ya, dia masih generasi 6. Sementara saya sering menyampaikan kepada murid, laptop itu mulai digunakan sekarang generasi 10 minimal. 8, 10 boleh lah, ya. Kalau mau terpanas sedikit 12 atau 14. Yang paling terbaru generasi 14 ya. Jadi jangan pernah samakan Core i3 generasi 14 dengan generasi 12. Di generasi 12, di generasi 10 ada Core i3, ada Core 5, ada Core 9. Gimana bedanya? Di RAM-nya, di set RAM-nya pasti berbeda, ya, nggak sama, ya. Jadi di dalam kecepatan RAM untuk membantu prosesor itu bergerak itu juga berbeda, ya. Generasi 8, generasi 10, generasi 12, generasi 14. Oke, Python kita sudah selesai, ya, sudah selesai kita install Python-nya, ya. Oke, kita mau cek dulu benar nggak Python di dalam sih? Udah terinstall nggak Python-nya gitu ya. Nah, kita lihat dulu, kita klik start, kita masuk ke command prompt DOS ya. Jadi ada command prompt, kita klik sini command prompt. Nah, ini command prompt yang paling atas ini ya. Ini adalah tampilan DOS, operasi sistem, ya. Nah, ini dia. Oke, kita cek, kita lihat dulu perintahnya PY, ya. Baru kita buat garis-garis 2 version, benar nggak ada di dalamnya? Ah, udah ada dia ya. Python 3.13.7, berarti instalan kita berhasil, ya. Syukur bersama Tuhan Yang Maha Kuasa berhasil ya. Ini namanya software code open source, tidak pakai modal, gratis dan legal. Jadi kalau ada pemeriksa software, kamu tidak ditangkap, ya. Tapi kalau Windows saya ini Windows palsu, kalau razia tertangkap. Jangan pakai Windows palsu. Windows itu harganya lumayan mahal. Nah, siapa besar? Ini softwarenya, software Visual Code yang sudah kita install, kita download ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Nah, ini kita apa? Run as administrator. Oke, ini siaran sama seperti tadi ya. Sekarang ini saya klik yes.
Ini Python sudah di install sini ya, di Python 3.13 sudah ada di dalam. Sekarang kita mengerjakan dulu ya, ini ya this user install daripada Visual Code, kita okekan. Ini bisa kita minimize ini ya. Nah, ini sekarang perintah untuk menginstal ya. Kita klik I accept. Ini kita lihat, ini adalah lisensinya. Artinya kalau kita baca ini, artinya kita diberikan menginstalnya ya. Ini namanya apa, itu baca ya. Nah ini kita next. Nah ini dimana kita nanti instalnya, dimana kita simpan. Ini kita buat sini ya, ini kita ubah ya. Kita ubah. Jadi kalau kamu dulu, kamu boleh browse. Di sana ada di partisi tertentu yang mau taruh di sini atau di mana, atau di partisi C ya, di sini C-nya, atau di mana juga boleh, atau di D juga boleh, di partisi D juga boleh. Ini ada data ya. Ini saya batalkan, saya ubah, ini next. Nah ini boleh digunakan don't trade ya, atau diklik, itu boleh dicentang atau tidak dicentang, boleh ya. Ini ya, jangan tampilkan start menu di folder ya, saya punya ya, saya centang next. Nah ini dia, yang ini harus kita klik add, yang ini add open record, ini kita klik. Kalau ini boleh, silakan klik, boleh. Kalau enggak diklik juga boleh. Jadi ini enggak saya klik. Kalau saya klik, tampilan shortcutnya tampil di desktop. Nanti rame kali tampilan desktop saya. Ini udah rame kali gitu. Tuh, nih, udah rame. Ya, kalau sekarang tampilan laptop shortcutnya nggak perlu banyak. Ya, jadi saya tidak menampilkan di shortcutnya ya. Nah, saya tentang ini, yang dua ini saya tentang ya. Add open record, add open record, accept to Windows ini saya tentang. Next, saya tunggu codingannya. Studio Visual Studio Code ini adalah sebuah software berbasis open source yang digunakan untuk mengcoding. Jadi kalau misalnya kita gabung dengan Python, isi codingan yang kita pakai dalam Visual itu dia menggunakan bahasa Python. Kalau kita gabung dengan misalnya dengan bahasa pemrograman CSS misalnya, ya kita mau mengcoding menggunakan bahasa Cascading Style, ya itu software yang digunakan untuk merancang style ya, atau background style ya dari form ya. Nah itu bisa kita lakukan, atau software CSS. Kita bisa mengcodingnya dari aplikasi ini, Visual Studio Code. Jadi artinya apa? Visual Studio Code adalah sebuah software yang computable. Sekarang dia tidak gabung dengan apa? Ya, jadi Python ini adalah sebuah software yang sangat sederhana, menggunakan bahasa pemrograman yang tidak sulit, tidak seperti bahasa yang lain, tidak seperti bahasa Pascal, bahasa Basic, C++, bahasa C++, JavaScript, Gradle, Mandrake, ya itu tidak seperti itu bahasanya. Ini kita yang mungkin bahasanya sangat sederhana ya. Nah ini kita tentang ya, kita finish, kita lihat tampilan daripada Studio Code, Visual Studio Code. Ya, kita akan buat satu contoh ya, tampilan di dalam codingan kita.
Nah, sebelum kalian pergi tampilannya ya, ini tampilannya gelap beda ya. Nah, kita buat dulu desktop. Ini saya klik kanan di desktop. Kita mau bikin file, ya, bikin folder ya. Kita klik new. New apa ini? New folder. Ya. Ini ada new folder. Kita klik folder. Kita buat nama folder ini, nama foldernya ya. Ini foldernya. Kita buat namanya apa ya? Kita buat namanya rename dasar pemrograman ya. Pemrograman ya. Nah, ini kita klik seperti ini. Ya. Nah, ini dia filenya, foldernya. Kita klik. Klik. Nah, di dalam ini kita klik kanan lagi. Kita buat ini supaya tersistematis di data kita ya. Nah, kita klik sini, kita buat sesi 1. Nah, ini di dalam folder yang tadi dasar pemrograman ada namanya sesi 1 ya. Nah, ini kita klik. Oke, kita bisa ini open with code. Itu tadi kalau kita centang add tadi ya. Nah, ini bisa kita langsung kemari. Kita klik di sini. Bisa kita buka langsung open with code. Kita langsung buka Visual Studio Code kita. Masih proses panggilan untuk memanggil tampilan dari Visual Studio Coding. Oke. Nah, ini program yang saya buat. Oke, ada mahasiswa ya. Oke, ini kita abaikan dulu. Ini adalah karya ya, yang saya buat gitu ya. Saya coba. Oke, kita buat dulu. Kita klik file. Kita masih ke folder sini. Kita klik file. Ini file. Ya. Kita klik open folder. Open folder. Kita mau panggil folder yang kita buat tadi. Ya. Oke. Nah, ini ada di sini, lihat di sini. Kita mau lihat folder yang kita lihat tadi. Kita mau lihat di, ya ini dia. Kita tadi di mana? Di desktop ya. Tadi kan di desktop ya saya buat ya. Di desktop. Sesi berapa? Dia tadi desktop dasar pemrograman, ini dia. Dasar pemrograman sesi 1. Saya klik ini select folder. Biar ini semua jadi suatu lembaran yang baru, ya, sheet yang baru. Ya, berarti kita bekerja di dalam folder dasar pemrograman. Di dalam folder dasar pemrograman ada sesi 1. Dalam folder sesi 1 kita bikin lagi nama filenya. Ya, kita lihat, kita menunggu tampilannya. Nah, ini tampilan daripada apa namanya Visual Studio Code yang ada tanda kali-kali ini. Kita centang, kita matikan, kita matikan. Ya, dan ini juga kita matikan berbagai muncul kata-katanya. Ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke folder kita. Di sebelah kiri ini ada namanya sini new file, yang ini new folder. Ini kita klik. Ya. Nah, kita klik ini, kita buat nama file baru. Ya, file barunya apa kita buat? Misalnya kita membuat nilai, ya. Nilai, kita bikin program nilai ya. Nilai ini atau titik PY ini Python. Nah, kita enter. Ya, dia pindah kemari. Ini nama filenya, ya. Pindah kemari. Nah, sekarang di dalam ini namanya konsole. Ya, kita mau lihat dulu terminalnya mana terminalnya.
terminal itu outputnya. Di sebelah ini ada file, edit, selection, view, go, run. Di sebelahnya ada titik 3 ini. Kita klik, ada namanya terminal. Kita klik new terminal. Nanti dia muncul di bawah ini. Nah, ini. Ini namanya terminal. Hasil codingan di sini kamu lihat di sini. Apa yang kamu coding di sini hasilnya. Kita tes. Ya. Kita sekarang ya. Kita masuk kemari ke konsol kita. Nah, kita ketik isinya apa? Print. Ya. Kutip buka, kurung buka, kurung tutup, ya. Tanda kutip. Kita klik hello. Hello Semansagi. Gitu ya. Hello Semansagi, ini kita enter, ya, print hello Semansagi, ya. Nah, ini kalau kita jalankan, kita simak dulu, pakai Ctrl S boleh atau file save. Nah, kita lihat di bawah ini ada perintah ya. Nah, kita klik di sini, di dalam terminal ini. Kita klik apa? PY Python spasi, ya, kita panggil ini nilai titik PY untuk melihat hasil codingan kita ini, ya. Nilai titik PY, ya. Kita lihat, kita enter, harusnya muncul apa? Hello Semansagi. Lalu kita tunggu dulu karena komputer ini agak lama sedikit, ya. Sudah agak lama, ya. Ini dia hello Semansagi, gitu ya. Oke, dan sekali lagi saya clear ya. Saya clear dulu, saya bersihkan layar terminal saya. Oke, seperti ini. Saya ketik di sini PY spasi nilai titik PY. Saya panggil kembali. Nah, hello Semansagi. Nah, berarti print itu adalah perintah untuk, ya, menampilkan perintah kita di konsol kita, ya, untuk menampilkannya di terminal. Jadi print, mencetak, ya, mencetak perintah kita di terminal. Nah, sekarang ini saya buat lagi. Saya buat perintah print buka kurung, ya, tanda petik ganda. Saya buat lambang sama dengan, ya, saya buat spasi dikali 40. Kita mau lihat hasilnya, benar nggak ini? Ya. Ini adalah print, ya, print. Saya pindahkan dulu. Ini print, ya. Ini ada tanda sama dengan, ini dikali 40. Ini berarti nanti apa? Tampilkanlah tanda sama dengan ini sebanyak 40 kali. Nah, ini saya jalankan, saya set dulu. Saya set. Ini saya clear di terminal, saya clear. Saya jalankan. Nah, ini dia muncul ya, tadi siap. Ini 40 ini. Kalau mau kamu bikin dari rumah, mau kita bikin misalnya 70. Kita buat kali 70. Ya. Misalnya saya save lagi. Saya jalankan. Nah, ini dia. Ini 40, ini 70. Hello Semansagi. Kalau mau ini Semansaginya nggak kita munculkan. Ya. Ini saya clear. Ya, ini kan muncul ini. Nah, ini bisa kita hidden, jadi nggak muncul dia. Oke. Nah, sekarang kita jalankan ini, kita simpan lagi, Ctrl S di keyboard kita, ya, lalu kita jalankan PY. Nah, ini dia, ya, garis biru. Kan hello-nya nggak muncul lagi kan? Kalau saya buang lagi nih, tanda yang ini. Ya. Saya tekan lagi.
Saya pakai kontrol terus apa ini? Strip. Ya, saya set. Ini saya clear lagi di sini biar jangan rame kali di dalam terminalnya. Saya jalankan. Ini, nah ini dia. Kan muncul lagi. Jadi yang ini, yang ini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah tahu apa arti clear. Jadi setiap ini yang ada di dalam tanda petik ini semua udah tipe datanya string. Stringnya, ini tipe datanya string. Kalau misalnya saya buat begini, ini Hello Smart Sagi. Misalnya gini ya, ini saya buat begini, ini saya blok. Nah, ini semua saya blok, saya buat untuk sama ini. Nah, di bawahnya saya bikin ini, ya, di bawah ini. Nah, saya bikin misalnya print, buka kurung, buka kurung, tanda petik, saya bikin 50. Ini saya bikin print, buka kurung, membuka, petik 50, petik, menutup. Ini nanti hasilnya apa di terminal? Kalau saya jalankan 50, ya kan? Jadi 50 ini apa? Teks. Ya, teks dia ya. Jadi bukan angka ini, bukan integer. Dia adalah string. Ya. Untuk tipe data yang integer, saya tunjukkan lagi. Ya, ini tipe datanya string. Kalau saya print ini, saya jalankan, disimpan dulu, baru kita panggil di sini, clear, boleh dibersihkan lah. Ya. Nah, kita perintahkan untuk memanggil, yang boleh kita berapa? 50. Jadi apa yang ada di dalam tanda petik ini itu adalah teks string. Nah, kalau saya begini, misalnya begitulah. Kedua, ini saya ini. Lagi saya buat di sini apa? Di sini misalnya saya buat usia sama dengan, saya bikin sini berapa? 75. Titik 2, saya enter, print, ya, print, buka kurung, ya buka kurung, tanda petik, saya kira ke usia orang tua itu adalah, ya, kita buat titik 2, lalu kita buat tanda kurung kurawal. Ini dia kurung kurawal. Kita buat apa, kita panggil usia aja kamu panggil, jangan ini kamu panggil, ini dipanggil, ya kan, usia. Nah ini dia, ini codingannya ya. Kita mau jalankan ini print, buka kurung, usia orang tua itu adalah, ini titik 2, ya. Ini tanda kurung kurawal usia, tutup, tanda kurung penutup. Kita jalankan di terminal ini, kita simpan dulu file save atau control save dari keyboard kita. Nah, kita masuk kembali ke Python kita clear, ya. Kita panggil berapa sih ini? Kita lihat nih, usia 75. Ya. Cinta error, apa yang cinta error ini? Oh ini. Masuk ya. Oke, dari 2S 2. Ya, saya ulang lagi. Clear, tetap dia berapa senya? 50 ya. Nilai ini tadi harus kita simpan dulu sih. Ya, kita simpan, saya save. Ya, ini kita tutup aja deh. Kita panggil lagi terminal, new terminal. Clear. Ya, kita 75 ya. Sintak apa ya, Bro? Apa nih dulu sintak?
Jelas ini kalau misalnya kita ganti nih, kita ganti di sini misalnya, kita buat di sini. Ini kan usia ya. Kita buat di sini apa? Punya huruf besar. Usia. Kita ganti. Itu artinya variabel itu punya nilai gitu ya. Usia. Ini saya set kembali. Saya set ya. Ini saya clear. Saya jalankan kembali, pasti error, tidak bisa. Sintak error ini ya. Ini 75. Ini error ini. Oke. Itu untuk data yang integer. Integer itu datanya bilangan, number. Jadi sekarang kita buat lagi apa namanya? Jadi kita log kembali. Kita membuat ya print ya, buka kurung tanda petik. Apa kemarin kita buat program nilai ya? Iya, kita buat program nilai. Jadi kita buat begini. Ya, program nilai kita buat ini seperti ini. Kita kali 40 ya. Nah, kita jalankan lagi, kita enter print. Kita perintahkan, kita masih dalam perintah print ya. Print, ini ada tanda petik. Ya, sini kita buat daftar nilai siswa. Ya, kita enter, kita print lagi. Buka kurung berawal, tanda petik. Ini kita buat sama dengan ya. Kita buat kali 40 juga. Nah, begini. Nah, baru kita masuk ke dalam. Kita buat judulnya, ya. Ini kita buat dia interval nilai siswa gitu ya. Kita enter ya, kita buat fungsi if. Fungsi if itu apabila dia memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia masuk ke perintah else. Karena dia beberapa ada perintah intervalnya, ada nanti sebelum if else dia ada if elif. Ya. Nah, if jika kita buat dulu ya, kita lengkapi dulu sini. Kita buat dulu variabelnya sebelum kita tampilkan interval. Ada nilai ya, kita buat sama dengan kurung kurawal ya. Jadi sebelum kita masuk kurung kurawal ada perintah apa? Input data kurung kurawal tanda petik ya. Di sini kita berapa? Ketikkan nilai siswa. Ini kita buat ya, ketik 2. Oke. Ini kita enter. Baru usia. Nah, ini sama dengan input tanda petik ketikkan nilai siswa. Maaf, ini tadi nama ya. Ini nama, bukan nilai. Ini nama ya. Nama, ini nilai. Ya, jadi variabelnya ada dua, nama dan nilai. Ya, ini ya. Ketikkan nama siswa, ketikkan nilai siswa. Ini kita buat supaya ada tampilannya, sama tampilannya. Ini gitu begini. Nah, sekarang ini kita lihat intervalnya. Ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini intervalnya, ya. Kita pakai if
jika if ya nilai lebih besar sama dengan gitu ya 90, maka bagaimana? 90. Maka kita bikin apa? Maka peringkat ya. Peringkat kita pakai kata peringkat atau grade boleh. Peringkat ya sama dengan kita bikin apa? A. Ya. Oke, kita lihat. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, kita bikin apa? A. Nah, sekarang kita bikin lagi elit. Ya, nilai lebih besar sama dengan 80. Ya, titik 2. Enter, maka peringkat sama dengan itu adalah tanda petik B. Nah, sekarang kita enter lagi elit. Ya, nilainya di mana? Variabel ya. Nilai besar sama dengan kita buat 70. Ya, titik 2. Maka kita enter peringkat ya sama dengan sebuah C. Kita enter lagi elit. Ya, elit ini karena ada beberapa peringkat ya. Kita pakai kata elit. Enggak, kalau penutup itu namanya else. Sama dengan dari mana itu? Itu adalah bahasa pemrogram bahasa Python ya. 60.2. Kita enter peringkat itu sama dengan tanda petik apa ini? D. Ya. Lalu kita lihat else titik 2 kita buat peringkat tanda petik sama dengan tanda petik ini apa? A. Ini ya. If nilai peringkat nilai 80B, 70C, 60D. Kalau di luar dari 60 berarti dia A. Ya. Artinya di bawah 60 udah kategori A. Nah, untuk peringkatnya atau imbalan kita sudah buat. Nah, kita sekarang buat daripada keterangannya. Keterangan nilai. Ya. Nah, kita di sini if nilai lebih besar sama dengan apa kita buat? 70 lah kita buat ya. Nah, ini. Maka keterangannya sama dengan tanda petik lulus. Nah, ya. Kalau tidak, maka dia else titik 2 kita buat apa dia keterangannya? Tidak lulus. Ya, sambil kita lihat tidak lulus. Oke ya. Nah, kita enter. Kita mau buat ini juga ada intervalnya atau apa namanya? Get nilainya dan ini sudah ada keterangannya. Jadi apa yang kita enter dari sini nanti ini adalah saya menerangkan perintah input data. Ini nanti kamu lihat ya bahwa pointer itu akan bertanya kepada kamu. Ketikkan nama siswa. Kamu ketikkan nama siswa. Nilai siswa. Kamu ketik nanti langsung tampil. Dia akan masuk ke nanti kategori nilai yang kamu masukkan tadi. Peringkatnya apa dan sekaligus dengan keterangannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat terakhir dalam program ini kita buat apanya? Tampilan nilai siswa. Enter. Ini saya buat apa? Print. Ya. Ini buka kurung, langsung F. Format ya. Kita format tanda petik kurawal. Kita buat nilai siswa adalah ini nilai siswa adalah kita buat 2, baru kita buka kurung kurawal. Apa kita panggil? Bukan. Ini nama siswa ya. Bukan nilai.
nama siswa. Kita panggil apa sini? Nama. Ini nama. Nah sekarang kita enter, kita print lagi, ya kita buka huruf berawal F, tanda petik. Jadi kita di sini kita buat di sini nilai siswa. Nilai siswa adalah, ya, ini. Nah, ini kita buat burung kurawal. Maaf, burung kurawalnya apa? Nilai. Variabelnya nilai ya, nilai dari di atas ya. Nilai. Nah, kita enter begini. Nah, kita buat untuk keterangannya. Bukan keterangan, berikan. Print, buka kurung lagi. Tanda F format. Tanda petik, buka petik ganda ya. Peringkat. Peringkat, boleh dari peringkat siswa, boleh. Ya, kita pakai sini kita buat tanda ini, tanda titik 2. Ya, tanda titik 2. Kita pakai burung berawal. Kita buat ini peringkat. Nah, yang terakhir print. Ya, kita buat burung berawal, maaf, print. Burung buka, burung tutup. F, tanda petik ganda, kita buat keterangan, ya. Lalu kita bersama dengan yang kedua, kita masuk kurung berawal, kita buat keterangan. Ya, nah sekarang codingan kita sudah selesai, ya. Jadi ini kita hapus dulu, biar tidak mengganggu. Ya. Printnya sudah selesai, apa dicetak nanti 40, daftar nilai, data sudah, interval nilai sudah, B, C, D, keterangan nilai sudah, tampilan nilai sudah. Jadi kita buat tampilan nilai, ini kita buat begini. Ya, kita buat nanti di sini kita mau pakai print, buka kurung, tanda petik, kita bikin apa? /n. Nanti supaya ada jarak untuk tampilannya ya, print/n. Ya, ada satu baris scroll nanti di bawah, kita bawa lagi di bawah ini print. Ya, kita buka kurung, kita bikin tanda petik sama dengan kita buat kali, biar sama kayak di atas ya tampilannya, kali 40. Nah ini ya. Kita buat lagi enter. Kita bikin lagi print. Ya, buka kurung berawal. Kita buat di sini. Kita buat di sini. Tanda petik. Tampilan nilai siswa. Ya. Kita enter lagi. Kita buat print. Ya, buka kurung berawal. Ya, kita buat tanda petik sama dengan kita kalikan dia 40 biar sama dengan tampilan di atas dan di bawah ya. Oke, ini dia. Ini ada ini kenapa dia tidak biru? Ya, kita buat di sini. Oke, kurung berawal, tanda petik sama dengan dikali 40. Ya, kita lihat ini, kita save ya, kita simpan. Save. Nah, kita mau lihat jalannya. Ya. Kita jalankan. Ini terbatas. Kita lihat. Ya, kita klik PY, nilai titik PY. Ya, kita jalankan, enter. Ya, ini yang tadi ya, ini judulnya, daftar nilai siswa. Oke, ini pointernya, ketika nama siswa. Sampai ke sini, Andi Beruki. Ya, pak ya. Kita enter, harusnya apa?
ketikkan nilai siswa. Harus gitu. Berapakah nilainya? Kita bikin misalnya 25, tolol nih. Ini betul tolol goblok ini. Kita harus ini apa? Dia lulus. Ya. Berarti apa saja error? Kita lihat berarti apa nih? String integer nilai 90. Kita lihat di atas. Ada apa dia kira-kira? Kenapa dia tidak mau? Kita lihat kesalahannya apa. Kita lihat peringkat. Coba perhatikan ada nilai salah. 80. Dia berapa? B 70. Kita bikin C 60. D else elik. Ya. Ini pas ya. Kita tutup dulu. Peringkat keterangan tidak lulus. Nilai if else elik nilai 90, peringkat D 60. Kita jalankan. Ini kita. Para siswa mandi 25 nilai bisa 90. Kenapa tidak salah? Kenapa tidak salah? Apa kira-kira? Kita lihat dia error dalam str atau integer. Str berarti string atau integer katanya. 70 atau apa 70? Sama aja punya lagi ya. Ini masalah apa nih? Dia ada di masalah ini string dan integer. String integer. Kenapa dia tanya integer? Kita lihat lagi. Amir nilai 11. Kenapa ada 11? If nilai besar. Lebih besar sama dengan 90. Besar sama dengan 90. Lebih besar sama dengan 90. Lebih besar sama dengan 90. Dari ya, dijalankan. Amir masih salah juga. Apa kriteria? PY modul 11. Apakah waktu kita melihat tidak? Data sudah pas. Ini jangan if else peringkat.
Oke, kita buat dulu set. Kita cek dulu apa kesalahannya. Kita harus bisa cari. Kita jalankan clear. Oke, Amir. Kita buat di mana? Kita di mana? Kita buat 90. Buat elit nilai lebih besar sama dengan 70. 72 peringkat sama dengan tanda petik C. Elit nilai lebih besar sama dengan tanda petik B. Tanda petik daripada 60. 2 kita buat peringkatnya. Peringkat tanda petik peringkat sama dengan tanda petik D. L jadi 2 peringkat sama dengan tanda petik E. Nah, yang kedua kita lihat interval ini. Di sini nama nilai peringkat keterangan, masuk. Simpan, coba cek. Kita clear. Kita panggil PY nilai titik PY. Buat 78 ya kan. Amir 78 go. Ada kadang-kadang dia error gitu. Dia di ini nilai
if nilai sama dengan not support di string integer tipe error VP-nya kayaknya VP error ya. Lulus. Compare ini bisa apa? Error. Enggak. Artinya program ini sudah ditampilkan berapa kali ya? Printf. File save.